Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dengan materi ekonomi yang baru ya. Semoga hari ini juga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap fokus walaupun dalam kondisi pandemi ini ya. Kalian fokus belajar di rumah dan guru-gurunya juga fokus mengajari dari sekolah. Oke. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai circular flow diagram. Apa sih itu circular flow diagram? Ya, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari jenis kebutuhan, jenis alat pemuat kebutuhan, gitu ya. Nah, kemudian siapa pelaku-pelaku ekonomi, kegiatan apa sih dalam ekonomi itu, gitu ya. Sekarang kita bahas tentang circular flow diagram. Ya, apa sih itu circular flow diagram? Circular flow diagram itu merupakan model yang menggambarkan bagaimana interaksi para pelaku yang menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan barang dan jasa setiap para pelaku ekonomi. Ya, itu jadi diagram perilaku para pelaku ekonomi ya dalam kegiatan ekonomi. Modelnya seperti ini. Aduh, di sini banyak angin ya. Nah, modelnya nanti seperti ini, ya. Nanti dijelaskan bagaimana ini circular diagram jenis apa ini, gitu ya. Nanti satu-satu ya. Seperti ini modelnya. Oke. Sebelum kita sampai ke circular flow diagram siklus antar pelaku ekonomi, ya. Kalian harus tahu dulu siapa sih pelaku-pelaku di dalam ekonomi itu. Ya, di dalam circular flow diagram tersebut ya. Pelaku kegiatan ekonomi diantaranya adalah satu dari sektor rumah tangga konsumen ya, seperti kalian itu merupakan sektor rumah tangga konsumen termasuk ya. Kemudian dari yang kedua dari sektor rumah tangga produsen, oke. Dari sektor yang ketiga sektor rumah tangga pemerintah atau government. Ya, kemudian dari sektor rumah tangga luar negeri atau foreign sector ya. Yang pertama sektor rumah tangga konsumen biasanya dikenal dengan RTK, rumah tangga konsumen. Yang kedua sektor rumah tangga produsen atau dikenal dengan RTP, rumah tangga produsen. Yang ketiga sektor rumah tangga pemerintah atau RTG, rumah tangga government. Yang terakhir adalah sektor dari luar negeri atau RPLN, rumah tangga luar negeri. Itu ya para pelakunya. Kemudian peran para pelakunya itu sendiri sebagai apa sih di dalam perekonomian? Ya, yang pertama kita bahas mengenai peran rumah tangga konsumen. Ya, dari rumah tangga konsumen dia sebagai penyedia faktor produksi. Itu contohnya ya. Faktor produksi itu contohnya seperti apa sih? Tenaga kerja atau sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, ya, modal dan keahlian itu faktor produksi. Kemudian peran yang kedua selain penyedia faktor produksi, RTK juga sebagai pembeli juga ya. Oke. Kemudian peran yang ketiga itu sebagai pembayar pajak juga dalam pemerintahan. Itu peran dari sektor rumah tangga konsumen. Sekarang dari rumah tangga produsen perannya sebagai apa? Yang pertama sebagai mitra usaha pemerintah, artinya mereka menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Oke, yang kedua membantu dalam pergerakan perekonomian. Itu yang rumah tangga produsen ya. Peran yang ketiga RTP atau rumah tangga produsen adalah menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan. Yang keempat, ya, peran yang keempat membantu menciptakan dan membuka lapangan kerja atau kesempatan kerja. Oke, itu sampai ke peran rumah tangga produsen. Selanjutnya peran rumah tangga pemerintah itu perannya sebagai apa sih di dalam perekonomian? Ya, yang pertama pastinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas di pasar barang, stabilitas ekonomi pastinya ya. Yang kedua, peran yang kedua pemerintah itu sebagai pengendali tingkat harga dan inflasi. Itu yang kedua ya, bukan yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja.
Yang keempat, bertindak sebagai pembeli dan penyedia barang dan jasa. Yang keempat. Kemudian yang kelima, menarik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Selanjutnya yang keenam, membangun fasilitas umum dari hasil pajak. Itu peran pemerintah. Yang ketujuh, mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitasnya. Oke, sampai sini dipahami ya untuk peran sampai dengan rumah tangga government atau pemerintah. Yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri itu sebagai pelaku dalam kegiatan ekspor dan impor. Ya, juga terjadi peran untuk pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi di dalam negeri ya, memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri, membayar pajak langsung maupun pajak tidak langsung kepada pemerintah. Itu adalah peran dari para pelaku kegiatan ekonomi. Jadi ada berapa pelakunya di dalam kegiatan ekonomi? Ada 4 ya, diingat lagi ya. Dari RTK, RTP, RTG, dan RPLN. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke circular flow ya. Oke, selanjutnya.